Om Swastiastu, Om Awegenamastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Agung Jaya Suryawan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, saya Desi Kernia dengan NIM akhir 18 dari kelas 6A. Izinkan saya mempresentasikan usulan proposal kualitatif saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Pementasan Tradisi Adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian proposal saya ini yaitu tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali merupakan warisan budaya yang kaya makna dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Hindu di daerah ini. Nah, pementasan tradisi ini tidak hanya sekedar pertunjukan seni tetapi juga merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai seperti Trihita Karana, Dharma, dan Bakti tercermin dalam setiap gerakan dan simbol yang ditampilkan dalam pementasan ini. Namun di era modern ini, tradisi adat ini menghadapi tantangan dalam pelestariannya seperti kurangnya minat generasi muda dan perubahan gaya hidup. Nah, adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali. Nah, yang kedua ada nilai-nilai pendidikan agama Hindu apa saja yang diimplementasikan dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali ini. Nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu tujuan umum. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelestarian pengembangan nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu serta agar masyarakat dapat memahami kepercayaan dan keyakinan atau serada umat Hindu yang ada pada ajaran-ajaran agama Hindu sehingga dapat dipahami, dicermati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kesejahteraan, keselamatan, dan keharmonisan dari perlindungan. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali. Nah, yang kedua untuk mengidentifikasikan nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang diimplementasi dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali ini. Nah, kita selanjutnya ke manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademis dan peneliti di bidang pendidikan agama Hindu dan antropologi budaya. Nah, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan ke dalam tradisi dan budaya masyarakat sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian serupa di bidang lain. Nah, adapun manfaat praktisnya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi ini. Nah, yang kedua itu membantu melestarikan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan upaya pelestarian tradisi adat ini. Nah, yang ketiga adalah memberikan inspirasi bagi pengembangan program pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana yang pertama ada Karmini DKK tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai Pendidikan dalam Tari Dewa Ayu di Desa Pemutran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Nah, yang kedua ada Jati Artawan dalam penelitian tahun 2002 dalam penelitiannya yang berjudul Tradisi Pementasan Tari Dewa Ayu di Desa Sanglangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Nah, yang terakhir ada Noni DKK tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul Pementasan Tari Dewa Ayu di Desa Palongaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.
Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu konsep. Nah, di sini menggunakan 5 konsep. Yang pertama ada nilai pendidikan agama Hindu. Nah, nilai pendidikan agama Hindu merupakan seperangkat nilai yang berasal dari ajaran agama Hindu yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan pembentukan karakter bagi umat Hindu. Nah, nilai-nilai ini mencangkup aspek moral, spiritual, dan sosial. Nah, yang kedua ada tradisi adat. Nah, tradisi adat merupakan kebiasaan dan tata cara hidup yang turun-temurun diwariskan oleh masyarakat dalam suatu kelompok etnis atau budaya. Nah, tradisi adat biasanya mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat. Nah, tradisi adat merupakan warisan budaya yang berharga, sebuah jalinan kebiasaan dan tata cara hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat dalam suatu kelompok etnis atau budaya. Nah, yang ketiga ada pementasan. Pementasan merupakan proses penampilan suatu karya seni di hadapan penonton. Nah, karya seni disebut dapat berupa tari, musik, drama, atau bentuk seni pertunjukan lainnya. Nah, pementasan melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk menciptakan pertunjukan yang menarik dan bermakna. Konsep selanjutnya ada upacara puji wali. Nah, upacara puji wali merupakan upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh umat Hindu di Bali untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, dan berkah dari para dewa dan leluhur. Nah, upacara ini biasanya dilakukan di pura dan melibatkan berbagai ritual seperti persembahan, doa, tarian, dan musik. Nah, yang terakhir ada implementasi. Nah, implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep atau teori dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Hindu diterapkan dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu pada upacara puji wali. Nah, kita langsung saja ke teori. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 2 teori. Yang pertama ada teori integrasi nilai-nilai agama dalam budaya. Nah, teori ini membantu memahami bagaimana nilai-nilai agama diimplementasikan dalam budaya masyarakat. Nah, khususnya dalam tradisi adat. Nah, peneliti dapat menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Hindu seperti Trita Karana, Dharma, dan Bakti diwujudkan dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa ini. Nah, yang kedua ada teori pendidikan berbasis budaya. Nah, teori ini menekankan pentingnya integrasi budaya lokal dalam proses pendidikan. Nah, peneliti dapat menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu dapat berfungsi sebagai media pendidikan agama Hindu bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Langsung saja kita beranjak ke bab 3, yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural. Nah, disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih baik digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas mengenai hal yang diteliti secara sistematis dan akurat. Nah, pendekatan deskriptif yang dilakukan berupa observasi yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan gambaran mengenai hal yang akan diteliti secara jelas. Nah, adapun lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Pres, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, yang kedua ada waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan bulan Maret hingga Juni. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal pementasan tari adat Seraya Tari Dewa Ayu sehingga peneliti dapat mengamati dan mewawancarai para pelaku dan penonton secara langsung selama pementasan berlangsung.
Nah, adapun jenis dan sumber data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Dan data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, naratif, dan interpretatif. Nah, data ini menggambarkan makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian berlangsung. Nah, adapun sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian itu yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya kita ke objek dan subjek penelitian. Nah, objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pementasan tradisi adat saya Tari Dewa Ayu pada upacara Puja Wali, di mana penelitian ini akan fokus pada bagaimana nilai-nilai agama Hindu seperti Trita Karana, Dharma, dan Bakti diwujudkan dalam berbagai aspek pementasan seperti gerakan tari, kostum, musik, dan cerita yang ditampilkan. Adapun subjek penelitiannya itu ada penari, pemusik, dan penonton. Lalu kita beranjak ke teknik penentuan informal. Nah, yang pertama ada penari. Peneliti akan memilih penari yang memiliki pengalaman panjang dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu. Nah, pengalaman mereka akan dalam menarikan tarian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan tari. Nah, yang kedua ada pemusik. Peneliti akan memilih pemusik yang memiliki pengalaman dalam memainkan musik gamelan yang mendukung pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu. Nah, pengalaman mereka dalam memainkan musik gamelan akan memberikan pemahaman tentang bagaimana musik tersebut berperan dalam menciptakan suasana sakral dan spiritual dalam pementasan serta melambangkan nilai-nilai keharmonisan dan spiritual. Nah, yang ketiga ada penonton. Nah, peneliti akan memilih penonton yang memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai agama Hindu yang diimplementasikan dalam pementasan. Nah, penonton akan memahami nilai-nilai agama Hindu akan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami dan dihayati dalam pementasan. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang pertama ada observasi partisipan. Nah, peneliti akan secara aktif terlibat dalam pementasan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu. Nah, mengamati setiap gerakan, simbol, dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang kedua ada wawancara mendalam. Nah, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih untuk menggali makna dan pengalaman mereka terkait dengan implementasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pementasan tari Dewa Ayu ini. Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Nah, peneliti akan mengumpulkan data sekunder berupa literatur, dokumen, dan foto terkait dengan tradisi adat Seraya Tari Dewa Ayu dan nilai-nilai pendidikan agama Hindu. Nah, dokumentasi ini bertujuan untuk memperkaya data primer dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap objek penelitian. Nah, yang selanjutnya ada metode analisis data. Nah, yang pertama ada reduksi data. Peneliti akan meringkas, memilih, dan mengkategorikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah yang diperoleh agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, peneliti akan membaca dan menelaah data secara cermat, kemudian meringkasnya dalam bentuk catatan tabel atau diagram. Nah, yang kedua ada penyajian data. Nah, peneliti akan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. Nah, penyajian data bertujuan untuk menyajikan data yang telah direduksi secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dengan memperhatikan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan interpretasi terhadap temuan penelitian.
Baik, demikian presentasi usulan proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.